mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi ya setelah 2 minggu kemarin kita off ya, karena memang jadwalnya seperti itu. Hari ini kita kembali lagi membahas topik riset kuantitatif. Dan topik ini kita mulai dari suatu pertanyaan atau question ya. Pertanyaan yang kita munculkan pada slide pertama itu adalah mengapa perlu desain riset? Ya, jadi ketika kita sudah membahas kemarin ya bagaimana cara kita melihat ya permasalahan, kemudian juga seperti apa ethical clearance ya atau uji etik kita lakukan, kemudian juga kita sudah melihat bagaimana cara kita menelusuri pustaka. Selanjutnya pertanyaan yang tak kalah pentingnya harus ada di kepala kita, mengapa perlu ya desain riset itu untuk kita ya, terutama di dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Jadi pertanyaan yang mengapa perlu desain riset itu karena desain riset itu digunakan ya, dia digunakan sebagai pedoman ya dalam melakukan proses penelitian ya. Jadi kenapa itu dibutuhkan? Karena memang desain itu digunakan untuk proses penelitian. Jadi ketika proses penelitian sudah kita ingin lakukan, maka sebagai pedoman utama kita itu kita harus memastikan desain apa yang kita gunakan, ya desain apa yang kita gunakan. Maka desain penelitian itu akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Mungkin barangkali ketika kita di jenjang S1 itu kebiasaan kita melakukan riset itu hanya sendiri, ya, tanpa tandem. Ya. Dan itu akan sulit kalau kita melakukan riset atau penelitian di S2, di pasca. Maka di pasca ini kita harus ada tandem. Ya. Tandem itu adalah pasangan. Pasangan itu bisa saja nanti rekan sejawat kita, ya, atau teman selokal kita, atau teman seperjuangan lah istilahnya. Atau bisa juga nanti kita menggunakan tenaga-tenaga expert, ya. Tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman untuk melakukan penelitian ya, tetapi catatannya kita tetap harus ikut di dalam penelitian itu karena kita yang sebagai tenaga utamanya, karena kita sebagai autornya, kita penulis utama ya ketika kita melakukan penelitian di dalam riset kuantitatif ya. Jadi nanti kalau seandainya kita ada tandem, maka setidak-tidaknya tandem kita itu harus tahu desain apa yang kita gunakan. Ya, desain apa yang kita ambil untuk mencapai tujuan penelitian. Maka penting ya kita mendapatkan ya suatu desain yang tepat untuk tujuan penelitian yang kita inginkan. Jadi desain itu penting sekali untuk menjawab tujuan penelitian. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian kita itu sesungguhnya dapat ya mengelompokkan desain penelitian itu dilihat dari sudut pandang tertentu. Ya, yang pertama, kalau seandainya kita ingin melihat sudut pandangnya itu pada perumusan masalah penelitian, ya, jadi kalau kita ingin lihat ini perumusan masalah, ya, maka nanti ya penelitian kita itu bisa dikelompokkan menjadi yang pertama adalah penelitian eksploratif namanya. Ya, penelitian eksploratif ini tujuannya adalah untuk menggali, ya, suatu fenomena-fenomena alam yang muncul, ya, mengeksplorasi, ya, mengeksploitasi semua informasi yang kita inginkan. Itu dinamakan dengan penelitian eksplorasi. Maka jenis penelitian itu ya akan muncul ketika kita melihat perumusan masalahnya. Atau kalau seandainya di dalam perumusan masalah itu juga, ya, kita juga bisa mengelompokkan menjadi penelitian bersifat untuk menguji hipotesis, ya. Jadi dari perumusan masalah yang ada ya atau dari di dalam kajian proposal itu biasanya dinamakan dengan ya perumusan masalah ya. Nah, kita bisa mengelompokkannya menjadi penelitian untuk uji hipotesis. Jadi kalau uji hipotesis maka nanti tentu akan dibuktikan hipotesis ini ya. Uji hipotesis biasanya dia masuk ya ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sesuai dengan kajian kita yang dalam mata kuliah ini, ya riset kuantitatif. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan ya orang,
Riset kuantitatif itu apa? Maka salah satunya adalah penelitian uji hipotesis ini. Ya. Artinya, sebelum kita melakukan riset atau pengambilan data atau pengumpulan data di lapangan, kita sudah ada hipotesis. Kita sudah ada dugaan. Ya. Dan biasanya ada itu di dalam bab 1. Ya. Ada di dalam bab 1, kita isikan di sana ada hipotesis. Atau ada di bab 3. Itu tergantung nanti seperti apa pedoman penulisan proposal penelitian. Ya. Jadi dia bisa berada di bab 1 atau dia bisa berada di bab 3. Ya, tergantung nanti seperti apa pedoman penulisan proposal. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat perumusan masalah suatu penelitian, maka kita bisa mengelompokkan penelitian itu menjadi dua hal ini, ya, eksploratif atau uji hipotesis. Sedikit mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ketika kita melakukan penelitian uji hipotesis ini biasanya kita mengelompokkan hipotesis itu menjadi dua hal. Ya, yang pertama kita mengenal dengan hipotesis nol, ya. Yang kedua kita mengenal dengan hipotesis alternatif. Apa pilihan kata untuk keduanya itu tergantung kita memilih. Kalau seandainya hipotesis nolnya kita katakan ada hubungan atau ada pengaruh, maka hipotesis alternatifnya kebalikan, tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ini tolong diingat kembali karena saya rasa ini sudah dilakukan ketika S1. Ya. Kalau eksploratif, apakah ada hipotesis di dalamnya? Tidak. Ya. Di dalam eksploratif, kita betul-betul melihat keadaan nyata di lapangan tanpa kita berhipotesis sebelumnya. Ya. Tapi kalau kita melakukan dugaan di awal, maka itu dinamakan dengan penelitian uji hipotesis. Ya. Oke, itu yang pertama. Menurut sudut pandang lainnya, kalau desain penelitian itu berdasarkan metode pengumpulan data. Ya, jadi kalau kita lihat dari bagaimana metode pengumpulan datanya, maka penelitian itu dapat dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama dikenal dengan penelitian observasional, atau di sini dikatakan penelitian pengamatan. Ya, atau juga bisa masuk ke kelompok kedua adalah penelitian yang bersifat survei. Ya, jadi ingat ya, ketika kita mengelompokkan penelitian menurut sudut pandang ini, maka kita bisa mengkajinya ya di dalam metode pengumpulan data ini. Maka dia ada penelitian yang bersifat observasional dan juga ada penelitian yang bersifat survei. Ya, sepertinya Bapak Ibu sudah tahu ya perbedaan dua ini. Ya, baik itu penelitian observasional atau pengamatan maupun penelitian yang bersifat survei. Mungkin Bu Mega, saya ingin bertanya sedikit ini pengalaman yang lalu ini. Apa itu penelitian observasional? Nah, saya bikinkan satu contoh ini misal. Saya misalkan contohnya adalah pengaruh pemberian terapi X terhadap kesembuhan pasien pasca operasi. Itu apakah penelitian bersifat observasional atau penelitian bersifat survei? Bu Mega. Bisa subjek sih, Pak. Bisa apa? Ini kita baru di yang nomor 2, Bu Mega. Ya. Desain penelitian itu ada desain penelitian yang bersifat observasional, ya, maka penelitiannya observasional, ada juga yang survei. Ya. Kalau seandainya judul penelitian seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh terapi X terhadap kesembuhan pasien pasca operasi A, misalnya. Ya. Itu apakah penelitiannya observasional atau penelitiannya bersifat survei? Menurut Bu Mega. Fraksional, Pak. Observasional, ya. Jadi pengamatan. Kenapa dia pengamatan? Karena nggak mungkin kita lihat ke rumah pasien, ya. Kita pasti melakukan riset ini misalnya di rumah sakit, ya, atau misalnya di klinik, ya, atau di tempat-tempat tertentu, ya, tempat pengobatan pasien, ya, seperti itu. Kalau misalnya penelitiannya berjudul faktor-faktor misalnya yang berhubungan dengan kejadian DBD misalnya di suatu daerah, nah itu apa tuh kira-kira, Bu Dewi? Sebentar ya, saya hidupkan dulu apanya, harus listriknya.
Ayo, Bu Dewi. Ayo Bu Dewi, Ya, Pak. faktor ya. Kalau risetnya itu faktor-faktor. Survei, Pak. Survei ya. Kenapa? Ya. Tentu nanti kita harus melihat wilayah kerja ya. Ya, wilayah kerja. Biasanya nanti untuk pengumpulan data itu kita door to door ya ke rumah responden. Jadi Survei. dari cara kita membaca saja dia sudah berubah, berbeda ya. Kalau observasional saya biasanya nyebutnya pasien ya, responden itu sebagai pasien. Tetapi ketika kita melakukan riset komunitas ya di masyarakat, kita menyebutnya responden ya. Jadi responden dan pasien itu bisa saja dua kata yang berbeda, tetapi pada akhirnya dia merupakan bagian dari sampel penelitian yang kita ambil di dalam penelitian ya. Mohon nanti dicermati, diingat ya, dan ya kalau bisa memang itu sudah dipahami ketika kita sudah melakukan penelitian. Bapak Ibu ya, mungkin barangkali saya sampaikan juga ya, ada sebagian perguruan tinggi baik itu S2 dan S3-nya itu sudah menggunakan by riset ya. Kalau by riset itu ya di semester pertama kita sudah dianjurkan untuk sudah ada proposal ya. Kita walaupun ada perkuliahan, saya juga harapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Biar nanti di semester 2 kita sudah bisa melakukan riset ya. Karena apa? Goal-nya kita itu nanti kita bisa melakukan publikasi di jurnal berpublikasi ya. Jadi harapannya Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang walaupun ya di ini baru pertemuan ke-5 ya. Dapat pertemuan berapa kita Bu Nes? Bu Nesteti, ini sudah pertemuan kita yang keberapa? 4 atau 5 ya? Bu Mega? Keempat, Pak. Keempat ya. Nah, walaupun kita baru pertemuan keempat ya, tapi rasanya sebagai gambaran awal untuk melakukan penelitian sudah bisa dimulai ya. Setidak-tidaknya topiknya sudah ada sama Ibu, artinya sudah mulai searching. Saya sudah ajarkan bagaimana searching untuk jurnal-jurnal yang bereputasi maupun jurnal-jurnal nanti ya untuk jurnal nasional kalau seandainya ada permasalahan ya di dalam membaca penelitian yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi barangkali juga ya. Ya bagi yang baru barangkali nanti bisa bisa bertanya saja ke teman-temannya atau bertanya ke saya bagaimana penelusuran pustaka secara online bisa kita lakukan. Kemudian nanti ya setelah pertemuan ini kita akan mencoba belajar ya bagaimana membuat reference manager namanya ya. Reference manager itu adalah kita bikin proposal itu tidak manual ya. Kita bikin proposal itu online, kemudian bisa citasi maupun nanti daftar pustaka itu bisa kita kerjakan secara digital ya. Jadi tanpa kita mengetik secara manual. Kalau kita mengetik secara manual kadang-kadang apa yang kita ketik itu salah ya. Salah dalam citasi, salah dalam bentuk bibliografi ya. Jadi kita nanti akan pastikan kita apakah menganut apa itu American Psychology Association atau kita mengambil Vancouver atau yang lain ya. Itu nanti akan menjadi catatan untuk membuat proposal penelitian dan juga nanti tentunya di hasil dari tesis ya. Jadi Ibu nanti tidak akan menghasilkan skripsi lagi tapi akan menghasilkan tesis ya. Nah, jadi risetnya dalam bentuk tesis. Artinya apa? Kita akan bikin ya, proposal yang lebih dalam. Bisa saja nanti kita akan menggunakan variabel yang lebih banyak ya sehingga nanti analisisnya tidak hanya analisis bivariat tetapi analisisnya lebih tajam, bisa multivariat atau kita membuat eksperimental sungguhan ya, eksperimen sesungguhnya kalau ingin melakukan riset kuantitatif seperti itu. Ya, kita sudah mulai di 2 ya bagaimana pengelompokan dari sudut pandang metode pengumpulan data. Kita mengenal ada riset observational dan ada riset survei ya. Kalau survei ini door to door ya. Jadi ketika kita mengumpulkan data, kita datang ke rumah responden dari pintu ke pintu, kita kumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kembali saya ingatkan ya, instrumen penelitian itu ada 3 macam ya. Kemarin ada lembar observasi, kemudian ada
angket, ya. Kemudian juga ada satu lagi apa? Lembar wawancara. Ya, ketiganya itu ada kuesioner di dalamnya. Ya, maka penelitian itu nanti akan masuk ya ke dalam sudut pandang metode pengumpulan data baik itu observasional maupun survei. Yang ketiga, dari sudut pandang pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, maka ini nanti ada yang dikenal dengan penelitian eksperimental, ya, dan juga ada penelitian ex post facto, ya. Jadi kata kuncinya di sini ketika kita melihat variabel-variabel yang akan dikendalikan oleh peneliti, maka nanti kita mengenal dua jenis penelitian ini, eksperimental dan non eksperimental. Seperti itu lebih enak ya, dan lebih biasa mungkin barangkali kita dengar. Jadi ada yang penelitian eksperimental, artinya di sini kita sudah memberikan intervensi, dan untuk S2 kita tidak boleh lagi kuasi atau pra-eksperimen. Ya, kalau seandainya mau melakukan penelitian bersifat eksperimental. Artinya kita sudah melakukan penelitian yang bersifat eksperimen sungguhan. Artinya kalau dia penelitian eksperimen sungguhan, maka semua keterkaitan atau pengendalian yang dilakukan oleh peneliti sudah mencakup semua unsur-unsur di dalam penelitian eksperimen. Harus ada mungkin nanti variabel independen, ya, kemudian variabel dependen, ada variabel intervening namanya, ya, dan lain-lain. Kemudian kalau seandainya nanti ya akan ada intervensi, maka tentu nanti harus ada dua kelompok di dalamnya. Ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol. Sehingga nanti ketika kita membandingkan ya bagaimana perlakuan yang kita lakukan apakah tepat atau tidak, kita bisa membandingkan dengan kelompok yang tidak kita berikan perlakuan yang kita namakan dengan kontrol. Ya, nah begitu. Ini nanti riset Ibu ya ketika sudah melakukan eksperimen, nah itu harus eksperimen sungguhan. Kalau seandainya tidak melakukan eksperimen, maka Ibu harus melakukan penelitian ya dengan analisa yang lebih tajam, misalnya menggunakan multivariat. Sehingga nanti analisis yang dilakukan tidak lagi menggunakan analisis t-test ya, tidak hanya menggunakan z-test ya, tetapi sudah menggunakan uji ANOVA ya. Sehingga nanti variabel-variabel yang kita dapatkan itu sudah sangat banyak sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antar variabel. Dan hubungannya tidak hanya satu arah, bisa saja nanti menjadi dua arah, sehingga multivariate analysis itu nanti kita bisa dapatkan, sehingga kita bisa mengetahui dan menyimpulkan suatu informasi dengan sangat tepat dan akurat. Seperti itu. Jadi itu dinamakan dengan penelitian ex post facto. Apakah masih bisa Pak menggunakan hubungan? Mungkin bisa, ya, tetapi tentu variabelnya tidak hanya dua. Ya. Kalau biasanya di S1 kan 1 atau 2 atau 3 variabel selesai bisa. Tapi kalau untuk S2 tentu harus lebih dalam sehingga nanti analisisnya lebih tajam. Seperti itu. Paham ya Ibu-ibu? Jadi dari penelitian variabel-variabel oleh peneliti, kita sudah bisa mengelompokkan ada penelitian yang bersifat eksperimental dan ada penelitian yang bersifat non-eksperimental. Kalau seandainya ya kita lihat dari sudut pandang yang lain, desain penelitian itu menurut tujuannya, ya, maka kita bisa mengelompokkan penelitian itu atas 3 bagian. Ya. Yang pertama kita kenal dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang kedua adalah penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang ketiga adalah penelitian yang bersifat asosiatif. Deskriptif, komparatif, dan asosiatif ini untuk ibu-ibu ya harus lebih dalam. Saya nggak tahu nih apakah ibu-ibu nanti akan melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau seandainya ibu memilih kualitatif, maka bisa masuk ke dalam penelitian deskriptif ini. Tetapi deskriptif yang ibu lakukan nanti tidak gampang, ya, tidak asal dan tidak awal. Ya. Harusnya penelitian deskriptif yang kita lakukan itu adalah penelitian deskriptif yang mempunyai variabel yang cukup banyak dan juga responden yang kita teliti itu lebih dalam. Kenapa? Kalau dia kualitatif tentu nanti akan menggambarkan bagaimana fenomena masing-masing variabel. Fenomena masing-masing orang, fenomena masing-masing tempat ya kalau seandainya deskriptif. Tetapi kalau dia kuantitatif, maka penelitian deskriptif yang dilakukan itu harus dalam. Bisa saja nanti tahunnya tidak boleh cross sectional. Bisa saja nanti menjadi time series sehingga tahun untuk melakukan riset deskriptif itu bertahun-tahun. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu.
Tidak main bulan, ya. Mungkin barangkali di S1 mainnya bulan, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau penelitian tesis itu harus ada tahunnya. Maka saya bilang, ya, kalau seandainya memang mau melakukan penelitian deskriptif, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, mungkin sudah bisa mulai semester depan. Sehingga ada waktu kita untuk mengumpulkan data. Tetapi kalau seandainya penelitiannya bersifat eksperimen seperti tadi, ya tidak perlu terlalu dimulai lebih awal, ya. Bisa saja nanti ya di tahun kedua, ya, atau bisa saja di semester depan, tetapi artinya tentu kita akan mendapatkan suatu informasi yang lebih awal dibanding yang lain, ya. Jadi ada yang deskriptif, kemudian ada yang komparatif, ya. Di dalam penelitian komparatif itu kita membandingkan bagaimana variabel A dengan variabel B, atau kita juga bisa membandingkan suatu teori dengan teori yang lain. Dan bahkan kita juga bisa membandingkan suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan, fenomena mana yang lebih baik, teori mana yang lebih baik, metode mana yang lebih akurat, seperti itu. Itu ditentukan dengan penelitian komparatif. Biasanya judul penelitian seperti ini adalah perbandingan, ya, misalnya perbandingan teori A dengan teori B, seperti itu. Atau perbandingan suatu asuhan perawatan A dengan asuhan perawatan B, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan komparatif. Yang ketiga, dari tujuannya itu mungkin barangkali ini yang paling banyak dilakukan, asosiatif. Hubungan, ya. Hubungan A dengan hubungan B, seperti itu, ya, hubungan C dengan hubungan D, seperti itu adalah penelitian yang bersifat asosiatif. Nah, jadi inilah sudut pandang yang bisa kita lihat sehingga kita bisa melakukan penelitian, ya, sesuai dengan sudut pandang ini. Ya, yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah metode pengumpulan data, yang ketiga itu adalah pengendalian variabel oleh peneliti, dan yang keempat adalah menurut tujuannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan, ya. Ya, kalau ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, ya, saya persilakan. Biar kita bisa berdiskusi, ya, agar pemahaman kita itu sama, ya. Jadi beda, ya, kalau di S1 mungkin diberikan saja tanpa ada feedback, ya. Kalau sekarang Ibu harus memahami, ya, bagian masing-masing ini. Ketika nanti Ibu sidang tesis, Ibu sudah bisa menyampaikan secara baik, ya, meyakinkan dan tepat. Silakan. Izin Bapak. Ya, Assalamualaikum. silakan. Ya, silakan. Izin Bapak Ibu semua yang ada di grup S2 ini keperawatan. Maaf, sebelumnya saya perkenalkan Pak. Ya, Saya baru ya Bu, ya. betul mahasiswa tambahan. Ya. Ya, kami ada berdua tuh Pak, Bu Nel sama saya sendiri Dewi dari Dinas Pasaman. Oke, Bu Dewi, ya. Selamat bergabung, ya Bu Dewi, ya. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak masih kurang masuk itu tentang penelitian expose vektor tadi Pak. Karena kita lihat kalau eksperimen dia kan eksperimen. Apakah ini untuk penelitian expose vektor kok eksperimennya harus banyak itu atau untuk menyeluruh atau satu saja? Belum contohnya itu. Terima kasih Pak. Jadi, ya, kalau dia berdasarkan pengendalian dari variabel-variabel oleh peneliti ini, ya, salah satunya adalah eksperimen. Kalau eksperimen barangkali kita sudah tahu, ya, ada 3 tingkatan, ya. Ada eksperimen sungguhan, pra eksperimen, dan kuasi eksperimen. Itu barangkali sudah paham, ya, sudah khatam kita di S1. Yang penelitian ex post facto ini sebenarnya adalah penelitian non eksperimen, ya. Kalau dia non eksperimen berarti seluruh penelitian yang tidak ada intervensi di dalamnya masuk ke dalam penelitian ex post facto, ya, apapun, ya. Apakah itu penelitiannya yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, ya, atau menghubungkan banyak variabel, ya, itu masuk ke dalam ex post facto, ya. Jadi apapun jenisnya itu masuk ke ex post facto, ya. Jadi di luar eksperimen. Artinya tidak ada intervensi yang kita lakukan ke responden atau ke pasien, ya, ketika kita melakukan penelitian, itu dinamakan dengan penelitian ex post facto. Seperti itu, Bu Dewi. Ya. Jadi apa saja nanti? Itu banyak, ya, banyak sebenarnya jenis penelitian ini yang bisa kita lakukan, ya. Apalagi kalau ini kalau Bu Dewi dinasnya di mana, Bu Dewi? Dinas Kesehatan Pak.
Oh, Dinas di Kesehatan. kesehatan. Berarti sumber data banyak di sana kan? Nah, Ya, saya bagian data, itu Pak, surveillance. apalagi surveillance. Iya. Iya, epic. Itu pas itu ya. Epic. Jadi artinya, ini yang Iya, lain mungkin mendengar ini ada teman ibu yang punya data banyak, apalagi surveillance. Ya, data Covid. banyak ya. Kalau data banyak itu, Bapak Ibu, kita bisa mainkan ya. Sebenarnya semua riset itu bisa dilakukan kalau seandainya data kita banyak ya. Apalagi data itu tersedia dengan sangat cukup gitu. Seluruh data itu bisa kita jadikan penelitian ex post facto, tapi bisa juga kita lakukan eksperimen kalau seandainya memang ada kasus yang perlu ditangani langsung oleh kita sebagai peneliti. Ya, Siap. misalnya kita mau melakukan intervensi di ternyata data. Contoh, saya contohkan ini stunting misalnya. Stunting kan suatu permasalahan sekarang di Sumatera Barat ya, Bu Dewi ya. Iya Apalagi Pak, data surveillance itu jelas sekali itu di mana, apalagi kalau surveillance juga menggunakan digitalisasi seperti GPS dan segala macamnya, kita tahu itu di mana tempat stunting itu berada. Ya, maka kalau ada data seperti itu bisa kita juga mainkan ke experimental research ya, tidak hanya di ex post facto. Ya, kalau ex post facto itu aman, itu data sekunder saja bisa kita lakukan untuk melakukan suatu riset. Tapi kalau kita ingin melakukan penanganan langsung dari responden, maka kita bisa juga melakukan eksperimental riset dengan melakukan intervensi langsung dari responden. Saya contohkan, kita di Institut Kesehatan Prima Nusantara sekarang stunting itu kita galakkan Rinua sekarang. Ya, ternyata Rinua itu setelah diuji kandungannya ternyata banyak mengandung kalsium dan kandungan lainnya yang bisa meningkatkan gizi terhadap bayi dan yang lain ya, juga pada ibu yang sedang hamil. Sehingga nanti kita bisa melakukan intervensi. Apakah dengan kita memberikan Rinua ini nanti stuntingnya itu bisa naik, bisa turun atau tidak? Itu bisa juga kita lakukan untuk penelitian eksperimental. Catatannya apa? Data. Ya. Jadi kalau kita memegang suatu program, apalagi surveillance, data itu ada itu. Kalau bagi mahasiswa reguler, ini yang menjadi masalah. Kan data itu kadang-kadang kan tidak bisa diberikan langsung seperti itu, ya. Tentu ada apalagi kalau permasalahan yang menjadi perhatian perhatian pemerintah, kan nggak boleh diberikan begitu saja. Atau mungkin kasus yang lain, HIV misalnya. Atau kasus-kasus yang lain seperti ganja, narkoba seperti itu. Yang sensitif seperti itu, ya. Tentu tidak semua orang bisa. Kalau kita sudah memegang program, ya itu suatu di kita itu suatu kelebihan sehingga kita bisa menghasilkan suatu riset yang lebih baik. Ya Bu Dewi, nanti bisa kita diskusikan itu Bu Dewi, karena Bu Dewi surveillance-nya sekarang di dalam program surveillance itu apa sekarang yang sedang hangat, yang hot Bu Dewi? Tentang apa Pak? Vaksinasi COVID sama kasus COVID dan juga untuk stunting ya juga, dan lebih hangat sekarang adalah capaian imunisasi BIAN Pak, karena trennya BIAN kita kan sampai akhir Oktober ini harus selesai gitu Pak, vaksinasi 1 minggu, karena sumber masih belum jauh dari targetnya. Sumber 75% kita baru 35, masih banyak Pak. Jadi sama masih jauh ya Bu ya? Jauh, karena BIAN ini salah satu program yang harus kita selesaikan, dari itu sudah kena tegur juga dari pusat provinsi juga. Iya, Pasaman memang agak sedikit ini ya. Sebenarnya di Pasaman kemarin stunting juga bermasalah kan Bu Dewi ya? Ya, kami stunting juga untuk modalnya ada Kecamatan Tigonagari, kita gerakan seluruh lintas sektor Pak, karena Pemda sekarang lagi giat-giatnya untuk mengatasi dan jadi role model untuk penanganan stunting. Ya. Yep. Itu enak itu ya. Oke. Ya, masuk sumber data ya. Kalau saya bilang itu, kalau seperti itu. Saya juga kebetulan riset di sini kan juga stunting ya, Dewi ya. Saya juga punya teman nih. Kebetulan saya juga expertnya di kanker. Jadi saya juga punya teman seperti Bu Dewi ini. Jadi sumber data. Jadi ketika kita butuh data itu kita kontak dia. Data yang terhot itu apa sekarang seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan riset itu lebih lebih ada novelty ya. Karena di riset itu mungkin Bapak Ibu, saya kembali ingatkan ya, harus ada kebaruan ya dari apa yang kita lakukan. Kalau biasa-biasa saja itu sulit ya, kalau seandainya kita mau publish di jurnal baik itu nasional maupun internasional.
Ini harapannya ini kalau seandainya Bapak Ibu ada yang bimbingan dengan saya nanti, ya saya ada target untuk Bapak Ibu tidak hanya jurnalnya nasional, tetapi yang berputasi internasional, ya. Mungkin Q1, di Scopus, Q2, Q3, Q4, ya. Kita akan berkolaborasi nanti, sehingga kita nanti Prima ini bisa naik grade. Ya. Jadi karena perguruan tinggi yang ada pasca itu akan baik nilainya apabila mahasiswanya itu mampu menulis dan publikasi di jurnal internasional berputasi. Ya, mungkin barangkali nanti kita akan belajar bersama dan diskusi bersama. Mungkin berkolaborasi juga dalam membuat. Ya, harapannya nanti kita memang bisa publish di jurnal nasional. Oke, menarik ya. Terima kasih Bu Dewi. Yang lain barangkali? Ya, oke. Kalau tidak ya, nah itulah ya dari berbagai sudut pandang itu kita bisa mengklasifikasi riset apa yang akan kita lakukan. Nah, inilah kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat ya desain penelitian itu dilihat dari dimensi waktu. Ya. Dimensi waktu yang pertama itu time series, continue. Ya. Harusnya riset itu yang paling baik itu ini, Bapak Ibu. Tapi riset yang seperti ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan ya di dalam penelitian riset kesehatan itu harusnya memang seperti ini. Sistemnya harus periodik, siklik, ya, atau tahunan seperti itu. Siklik itu bahkan ya dari tahun ke tahun itu selalu melakukan riset dan selalu membandingkan. Contoh seluruh penyakit yang ada di Indonesia itu selalu jadi penelitiannya itu time series. Ya. Time series itu kontinu, artinya setiap tahun itu akan selalu ada riset tentang penyakit A, penyakit B, penyakit C, nanti dibikin prevalensinya. Itu dinamakan jenis dimensi waktunya adalah time series. Ya, nah itu. Yang kedua, cross section. Ini yang paling gampang. Jadi cross section ini adalah suatu riset yang hanya satu kali saja kita ke responden. Semua data diambil pada waktu itu saja. Ya. Kalau kita bandingkan biaya, kemudian tenaga, kemudian waktu, tentu akan lebih cepat kita melakukan penelitian yang bersifat cross section. Ya, tetapi ya untuk Bapak Ibu jangan ini lagi deh. Ya, lakukanlah misalnya 1 tahunan. Jadi sudah time series walaupun tidak bertahun-tahun. Ya. Kalau bertahun-tahun nanti takutnya tamatnya terlambat. Ya. Boleh 1 tahunan, tetapi rentang waktunya itu tidak hanya 1 bulan atau hari. Ya. Kalau 1 kan biasanya 3 bulanan. Ya. Kalau sekarang mungkin 1 tahun. Jadi artinya ketika kita mengambil data itu, datanya bisa kita bandingkan misalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, sehingga nanti kita bisa membuat suatu analisis lebih tajam karena kita memang memiliki data yang cukup banyak. Ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu berpikir yang penting datanya itu atau sampelnya itu lebih dari 30. Nah, tidak seperti itu lagi. Ya. Itu mainan anak S1 itu. Ya, itu mainan skripsi. Di Bapak Ibu nanti kalau bisa ya lebih banyak responden yang Ibu ambil ya di dalam riset itu lebih baik. Lebih banyak atau lebih panjang waktu kita melakukan riset itu lebih baik ya. Sehingga nanti setidak-tidaknya walaupun tidak time series secara utuh ya, kita sudah melakukan riset itu dalam waktu yang panjang. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian desain penelitian itu dilihat dari lingkungan studi dan dikelompokkan itu menjadi 3. Ya. Yang pertama studi lapangan, ini mainannya Bu Dewi. Ya. Studi lapangan itu berarti kita memang melakukan literatur review ya di awal. Mungkin kita cari studi-studi yang membangun ya hasil yang akan kita dapatkan. Kemudian kita lihat teori-teorinya, kita bandingkan dari penelitian yang sudah ada. Nah itu kita melakukan studi lapangan. Ya. Ingat, di dalam studi lapangan itu yang terpenting adalah kita mendapatkan masalah penelitian. Yang ada di dalam masalah penelitian ini adalah yang terutama itu adalah kita mendapatkan contrary to the fact. Ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan di lapangan itu berbeda dari kenyataan yang ada. Ya. Biasanya kita namakan ini adalah fenomena, ya kalau bahasa Indonesianya. Artinya fenomena ini tentu ya segala sesuatu
yang harusnya seperti A jadi B di sana. Saya contohkan ini. Kalau seandainya orang berpengetahuan tinggi, secara teori dia akan memiliki sikap yang positif. Kalau hal ini ditemukan di lapangan, jangan lagi diteliti. Itu sudah sesuai teori. Tetapi kalau seandainya di lapangan orangnya berpengetahuan tinggi karena pendidikannya tinggi misal, ya, tetapi ternyata sikapnya negatif, ya, dia tidak mau melakukan apa yang diinstruksikan oleh penyuluh kesehatan, oleh tenaga promkes misalnya, tenaga promosi kesehatan. Dia tidak mau melakukan hal yang baik misalnya, itu baru kita lakukan riset. Kenapa? Di dalam studi lapangan yang kita lihat ternyata ada fenomena yang terjadi di lapangan itu. Baru kita lakukan riset. Misalnya ibu lihat ya di satu lingkungan ya bersih, ya, lingkungannya bersih. Kemudian ternyata di lingkungan bersih itu orang-orang yang tinggal di sana juga berpendidikan tinggi. Setelah diobservasi lagi, sambil berpendidikan tinggi, ternyata dia juga ahli-ahli di kesehatan. Nah, ibu mau meneliti pula di sana. Nggak perlu, jangan diteliti di sana. Tidak ada masalah yang akan ibu temukan di sana. Nah, tetapi ibu lihat, ya, lingkungannya misalnya sampah bertebaran. Ya, ini mau meneliti PHBS ini ceritanya. Sampah bertebaran, ya. TPA-nya juga baunya minta ampun. Padahal yang tinggal di sana itu para petinggi-petinggi di suatu kota atau kabupaten. Nah, itu masalah itu. Ada apa dengan petinggi-petinggi di sana sehingga TPA-nya dibiarkan punya sampah bertebaran seperti itu. Kalau ibu mau melakukan riset tentang PHBS di sana itu baru benar, ya. Karena pasti ibu akan temukan suatu masalah yang akan bisa kita lihat di sana. Ada apa ini? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, desain penelitian itu dilihat dari lingkungan studi dapat dikelompokkan menjadi yang kedua adalah eksperimen lapangan. Ya. Eksperimen lapangan ini maksudnya Bapak Ibu, ya, eksperimen itu tidak hanya bisa kita lakukan di rumah sakit, ya, tetapi juga bisa kita lakukan di lapangan. Biasanya riset-riset seperti ini adalah riset-riset non farmakologis namanya. Ya. Ya, jadi riset itu ada dua, ya, untuk eksperimen itu. Yang pertama adalah kita memberikan suatu intervensi yang nantinya berakar kepada farmakologis, berarti pemberian obat, ya, sesuai dengan kadar yang diresepkan oleh dokter misalnya. Yang kedua adalah non farmakologis, kita memberikan terapi-terapi penyembuhan tapi tidak menggunakan pengobatan-pengobatan yang mengandung zat kimia. Contoh pemberian terapi A, terapi B, terapi C, ya, untuk menghilangkan nyeri, ya, pemberian minum jahe, apalah, ya, itu kan banyak itu, ya, sebagai sebagai kearifan lokal di daerah kita. Nah, itu dinamakan dengan eksperimen lapangan. Yang ketiga itu adalah eksperimen laboratorium. Nah, ini biasanya teman-teman ibu di biomedik, ya. Ketika dia misalnya menemukan suatu formula obat, ya, itu tidak boleh langsung diberikan ke manusia. Biasanya dilakukan dulu eksperimen laboratorium menggunakan mencit, ya, menggunakan hewan coba dan lain sebagainya. Ketika sesudah dicobakan kepada hewan coba, hasilnya baik, nah itu baru biasanya diberikan kepada manusia. Dan itu tahapannya sangat lama, ya. Sebelum hewan coba itu ada lagi uji lainnya, ya, uji klinis namanya, ya, sebelum dilakukan ke manusia. Nah, itu, ya, jadi ada 3 kelompok, ya, yang bisa kita lihat desain lingkungan itu dilihat dari lingkungan yang ada, ya, tempat kita melakukan penelitian. Oke, paham ya Bapak Ibu? Ibu-ibu nggak tertidur nih kan? Ini Bapak ini cerita apa ini, ya? Saya takutnya tertidur, ya. Enggak, Pak. Masih ada Bu Mega? Masih bangun, Pak. Ya. Kalau Bu Dewi saya yakin nggak tertidur ini, ya. Ada, ya. Menarik. Saya sekalian ini. Bu Diana ada pertanyaan, Bu Diana? Belum, Pak. Bu Diana? Belum, Pak. Belum. Bu Dila? Ya, sekalian absen ini, ya. Bu Dila? Belum, Pak. Masih Pak. Masih pusing, ya? Masih. Bu Desteti ada pertanyaan? Belum, Pak.
Belum ya? Masih aman ya? Bu Gustira Kusuma. Bu Belum, Gustira. Pak. Aman, Bu Gus? Bu Aman, Pak. Gustira panggilannya Bu Gus ya? Uti, Pak. Oh, saat. Pak Fajri, ada pertanyaan Pak Fajri? Masih aman, Pak. Masih aman. Bu Sisri Rahayu? Belum ada, Pak. Belum. Nah, Bu Asma Nelwati. Ayo Bu Asma Nelwati, ada pertanyaan? Halo Bu Asma Nelwati. Nah, ini ya kalau Ya, Pak. ada pertanyaan Ibu? Sampai saat ini belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, kita lanjut ya kalau belum ada pertanyaan. Sekarang ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat ya perumusan masalah, maka apa-apa saja sebenarnya yang berkaitan dengan perumusan masalah yang ada di dalam riset itu. Yang pertama, ya, apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian. Nah, itu tadi yang saya sudah ungkap di awal. Ya. Permasalahan apa? Ya. Permasalahan utama apa yang muncul ketika kita melakukan penelitian. Contoh, ya, ketika 2020 awal, ya, munculnya COVID pertama. Ya. Itu, ya kebetulan saya masih di Australia, Bapak Ibu. Itu hampir seluruh dunia melakukan riset yang sama. Tergantung dengan fenomena yang terjadi di tempatnya. Kebetulan saya di Brisbane waktu itu, hampir semua tempat melockdown seluruh seluruh warga negara yang ada di sana, baik itu warga negaranya sendiri atau warga negara asing. Ya. Kebetulan saya waktu itu menjadi warga negara asing di sana. Ya. Keadaannya, ya, ketika mereka melakukan riset itu, dia survei sebenarnya. Tetapi surveinya ada seperti, kalau kita lihat ya, kalau saya melihat di Indonesia itu baru seperti menggunakan baju pengaman itu kan baru di pertengahan 2020 ya. Saya itu di Januari 2020 itu semua petugas sudah menggunakan itu. Karena memang dianggap Australia waktu itu sedang awas ya, tidak waspada lagi, awas ya. Nah, itu kita sudah disurvei oleh mereka untuk mereka melakukan riset ya, seluruh warga negara asing itu di sedikit banyaknya ada intervensinya lah ya. Apalagi kita di Asia ya. Karena Wuhan itu kan Asia juga. Dianggap kita yang yang menyebarkan virus itu. Padahal saya itu di sana sudah dari bulan Agustus ya, sudah bulan Agustus tahun 2019 ya. Karena kita kan kalau di sana kan harusnya sudah jadi warga negara sana ya, tapi kita masih dianggap sebagai penyebar virus itu ya. Padahal alhamdulillah saya belum pernah positif ya COVID. Tapi memang kita diperlakukan seperti itu. Jadi apa yang ada di sana? Ada permasalahan utama yang muncul ya. COVID ya waktu itu. Ya. Sehingga semuanya diatur ya ketika permasalahan utama itu muncul. Ya, jadi kita juga harusnya seperti itu. Jadi sekarang ini sebenarnya ada kasus yang terjadi sebenarnya. Mungkin Bu Dewi tahu itu. DBD sekarang sedang marak-marak lagi. Nah, maka sebenarnya ketika kita mau melakukan riset misalnya tentang DBD itu memungkinkan, ya, karena memang permasalahan utamanya muncul sekarang. Atau sebelum ini ya, walaupun di Indonesia tidak terlalu banyak ada virus yang monkeypox apa Bu? Nah, serupa namanya. Pokoknya yang Ibu sebutkan tadi lah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita sudah baca riset karena permasalahan utamanya muncul, ya. Monkeypox ya. Saya seperti itu ya. Kemudian setelah permasalahan itu ada, ya, dan kita bisa tenggarai masalah itu ada yang muncul, maka kita lanjutkan apa tujuan dilaksanakan penelitian. Ingat Bapak Ibu, tujuan penelitian itu sebenarnya untuk goal utamanya menyelesaikan masalah di atas ini. Ya. Masalah utama itu harus diselesaikan. Sehingga biasanya tujuan penelitian itu akan kita bagi menjadi dua kelompok utama. Ada tujuan umum. Kalau tujuan umum itu biasanya pasif dia. Ya, kalau dia pasif berarti biasanya kata-katanya diketahui.
Atau kalau seandainya kita melakukan intervensi, dilakukannya seperti itu. Ya, kalau biasanya penelitiannya bersifat analitik, maka tidak seperti itu. Ya, maka setelah adanya penelitian umum, nanti dipepeli melalui penelitian tujuan-tujuan khusus. Ya. Nah, itu nanti menjadi tujuan untuk menjawab masalah penelitian ini. Selanjutnya, apakah data yang bisa diperoleh? Ya. Kalau permasalahan utamanya ada, ya pasti data yang bisa kita peroleh itu akan banyak. Ya. Karena masalahnya ada. Di kesehatan, satu orang yang terkena itu masalah utama. Dan pasti satu orang itu bisa kita ambil data yang banyak misalnya. Ya. Semuanya bisa kita cek, apakah itu data data medis atau data lain, ya bisa kita cek. Maka untuk COVID itu kemarin itu ketika satu orang kena, itu semuanya siapa yang berhubungan dengannya, kontak langsung dengannya, kemudian keluarganya, itu bisa menjadi responden riset. Sehingga bisa kita kaji. Sehingga datanya pasti akan banyak. Ya. Tapi kalau permasalahan utamanya tidak ada, tujuan penelitian pasti kabur, Bapak Ibu. Ya. Dan datanya pasti tidak. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang, apakah kita mampu untuk melakukan penelitian dilihat dari biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang penelitian? Ya. Nah, jadi ini penting ini. Kita ingin meneliti suatu fenomena yang ekstrim misalnya, tetapi biaya nggak ada. Ya. Kita mau meneliti waktu nggak ada, kita sibuk sekali. Atau tenaga nggak ada, kita hanya sendiri. Itu kan berbahaya. Ya, bagaimana cara kita melakukan riset? Jadi penting juga untuk difikirkan. Ya, biaya, tenaga, waktu, kemudian apakah kita memahami apa yang kita teliti. Jadi latar belakang permasalahan itu memang harus ada di dalam kepala kita. Kalau berbicara COVID, maka tentu kita harus memahami bagaimana etiologi COVID, bagaimana tanda dan gejala, kemudian bagaimana manifestasi terhadap COVID, terutama tentu di kehidupan kita di perawatan. Ya, bagaimana menangani pasien COVID, ya, bagaimana SOP kalau dia pasien COVID dan segala macamnya. Kalau stunting juga seperti itu. Kita harus menjadi orang yang paling pakar terhadap stunting itu. Baru kita bisa melakukan research-nya di samping biaya, tenaga, dan waktu. Jadi jadilah orang yang pintar tidak di seluruh bidang. Ya. Pintarlah di bagian yang akan kita riset. Ya. Ini saya ingin tanda kutip kan. Ya, pintarlah di bagian yang akan kita riset, ya, sehingga nanti ketika orang bertanya tentang riset kita yang lebih tahu, ya, kita yang bisa menyampaikan dengan baik kepada orang lain kalau seandainya orang bertanya, karena memang kita yang melakukan, kita yang memahami konsepnya, kita yang memahami landasan teorinya, dan kita juga mengetahui seperti apa bentuk penjalanan suatu riset yang kita lakukan, baik itu teori tentang fisiologinya, teori anatominya, kemudian kalau seandainya ada SOP-nya kita lah yang lebih tahu, ya, karena kita yang melakukan. Selanjutnya, apakah dapat memperoleh untuk mendapatkan izin penelitian? Ingat ya, ada bagian-bagian kasus riset, ya, atau bahan-bahan penelitian itu yang kadang-kadang kita susah untuk lolos uji etik, ya, ethical clearance. Ya. Kalau seandainya kita melakukan penelitian yang berhubungan misalnya dengan kebijakan, ya, karena akan ada yang di manajemen perawatan, ya. Tentu harus hati-hati, lihat dulu apakah ini tidak menyinggung suatu profesi orang, ya, atau privasi orang. Jadi profesi juga tidak boleh diganggu, privasi orang juga tidak boleh diganggu, sehingga kita harus pandai-pandai memilih topik agar izin penelitian dalam bentuk ethical clearance dapat kita dapatkan di etika komite etik penelitian yang sudah kita bahas di awal. Ya. Kemudian selanjutnya, berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh? Jadi baiknya Bapak Ibu ketika kita melakukan riset, kenapa di awal ya pertemuan kita saya tanya D3 Ibu sudah bahas apa, S1 sudah bahas apa? Itu artinya kita melakukan riset continue, ya, berlanjut. Kalau Bu Dewi dia karena pemegang program itu aman itu ya, karena datanya banyak. Tetapi kalau bisa Bu Dewi juga lihat kembali S1 itu kita melihat riset apa kemarin. Sehingga nanti ketika orang bertanya ya, kita ekspornya di bagian apa? Ekspor itu biasanya orang melihat kita itu riset dari S1 itu apa, S2 itu apa. BPJS kemarin Pak. Ya.
Waktu S1 S1 lebih trennya BPJS. tentang BPJS. Ya, waktu itu ada untuk penggunaan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi komplain dia kan antara bayar dan tidak bayar, non PBI dan PBI. Oh, Itu berarti waktu itu. bisa masuk ke manajemen juga berarti Bu Dewi ya. Bu Dewi nanti mau riset apa di S2 ini? Tesisnya? Sudah ada bayangan? Bayangannya yaitu Pak, persoalan di masyarakat ini, contohnya untuk SPM, kita kan ada SPM nih di Dinas Kesehatan. Standar pelayanan minimum ini kan harus kita kejar juga untuk Sip. kinerjanya Bupati, kinerja Dinas Kesehatan, perubahan pola Oke. perilaku, Itu semuanya. manajemen, Dari ya. SPM. Manajemen keperawatan berarti Bu Dewi ya. Ya. Berarti Jadi, nyambung dengan S1 ya. Jadi nyambung iya, dengan S1-nya ya. Nah, seperti Iya, itu Pak. ya. Kalau bisa riset itu seperti itu. Jadi nanti ketika orang misalnya ya, seperti saya kemarin diminta untuk berbicara apa ya, inviting speaker namanya di conference internasional. Orang tuh lihat, orang tuh mengontak saya karena riset yang sudah saya lakukan mulai dari S1, S2, S3. Nah, kita diminta untuk berbicara. Kebetulan saya pengobatan kanker menggunakan terapi aktif dengan alat Kamanas Perfection. Nah, itu saya diminta untuk berbicara itu kemarin. Itu dari mana orang melihat? Itu dari track record kita melakukan riset yang kita publikasikan. Kemudian saya publikasinya di jurnal internasional bereputasi di Q2. Itu ya saya diminta untuk berbicara itu kemarin di inviting speaker ya. Seperti itu. Jadi Bu Dewi nanti kalau seandainya sudah pernah publikasi Bu Dewi? Maksudnya? Mana Pak? Pernah publikasi nggak di jurnal itu? Belum Pak. Waktu itu yang penelitian saya kemarin itu diambil oleh pihak BPJS karena di situ ditemukan persoalan bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk bayar iurannya gitu Pak. Itu salah. Ya, itu yang saya bilang gitu ya. Kadang-kadang kalau riset seperti itu izinnya sulit. Iya. Satu, izinnya sulit. Yang kedua karena ini menyangkut profesi. Profesi ya, BPJS itu kan juga profesi sebenarnya. Enggak Pak, waktu itu BPJS meminta hasil penelitian saya itu sebagai untuk pelaporan dia katanya Pak. Iya, tapi kan harusnya bisa juga Bu Dewi publikasi ya, mestinya. Oh iya, ya enggak mau dia yang menyampaikan gitu Pak. BPJS yang meminta gitu. Padahal yang kerja kita ya. Iya, dia ditemuin di lapangan. Jadi ini persoalannya ya Bu Dewi ya, makanya dia ngambil gitu. Sayang ya, sayang. Tapi nggak apa-apa nanti kalau seandainya masih ada S1-nya itu bisa mungkin barangkali kita diskusikan, bisa kita publikasikan. Tahun berapa tuh, Bu Dewi? 2017 Pak. 16 17 ya. Oh, udah lama ya. Berarti nggak cocok lagi ya untuk kita publikasi. Iya. Oke, nggak apa-apa. Rencana tentang komunitas Pak. Komunitas keperawatan. Ya, bagusnya Bu Dewi memang di manajemen keperawatan itu kalau saya lihat. Ya, jangan di komunitas ya. Oh, jangan Pak. Oh ya. Bu Dewi bagusnya di manajemen. Satu ya, karena kalau di manajemen Bu Dewi itu kan punya bekal data surveillance. Jadi nanti kalau seandainya kita butuh data surveillance kan Bu Dewi tinggal ambil. Misal Bu Dewi bimbingan dengan saya, Bu Dewi ini datanya nggak ada kan, Bu Dewi ada datanya, bank datanya sama Bu Dewi ya, tinggal ambil. Ada, siap. Nah cuma saya Pak, maaf ya Bapak Ibu semuanya, saya bingung juga. Maksud saya manajemen itu adalah bagaimana seorang perawat itu, bagaimana manajemen keperawatan kita untuk merubah perilaku, pola pikir gitu Pak, karena masyarakat gitu. Itu iya, Bu Dewi. Tapi sebenarnya manajemen itu skopnya luas. Salah satu juga bisa tidak hanya masyarakat, pemimpin yang melakukan kebijakan juga bisa. Kayak kata Bu Dewi, ada gubernur, ada bupati, ada siapa gitu. Iya, itu bisa. Memang itu program. Walaupun kalau yang lebih spesifik manajemen keperawatan itu mungkin ke Karu ya, ke KB keperawatan ya seperti itu bisa juga. Tapi seperti yang tadi di awal itu bisa ya, itu masuk ke kebijakan ya, karena di manajemen perawatan itu sebenarnya menganalisis kebijakan. Seperti itu. Siap. Makasih informasinya Pak. Bisa ya. Saya sudah sampai di mana tadi? Yang mendapatkan izin penelitian ya. Jadi ya, bisa saja akan sulit. Kemudian nanti berapa banyak informasi yang sudah diperoleh ya. Ini penting ya sebagai bekal awal. Dan yang terakhir ini apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan?
Menurut Bapak Ibu ada nggak riset yang tanpa studi pendahuluan? Ayo, ada nggak riset yang tanpa studi pendahuluan? Ada riset gimana, Pak? Ini pertanyaan yang terakhir ini, apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Pertanyaan saya, apakah ada riset atau penelitian yang tanpa studi pendahuluan? Masih perlu dilakukan studi pendahuluan. Ya, kalau di bidang yang saya sampaikan tadi perlu ya studi pendahuluan. Tapi pertanyaannya, apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Pertanyaannya, apakah ada riset seperti itu yang tidak perlu studi pendahuluan? Bu Dila, ada nggak riset yang tidak perlu studi pendahuluan? Ada, Bu Dila? Gimana pertanyaannya tadi, Pak? Maaf, Pak. Ada riset yang tanpa studi pendahuluan. Ada riset tanpa studi pendahuluan. Ini yang pertanyaan terakhir ini. Ya, pertanyaan terakhir kan, apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Pertanyaannya, apakah ada riset yang tanpa studi pendahuluan? Ada. Ada, Pak. Ada ya. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu melakukan meta analisis ya dalam riset kualitatif, itu tidak perlu studi pendahuluan. Karena semua hasil yang didapatkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di tahun-tahun terdekat, misalnya 2022, 2021, 2020 sudah ada di dalam kajian teori. Maka dia tidak perlu studi pendahuluan. Apalagi berbicara COVID waktu itu nggak perlu lagi studi pendahuluan karena orang sudah banyak meriset tentang COVID tersebut. Ya, jadi nggak perlu lagi dikatakan COVID ini karena A, karena B, karena C. Perlu ya karena kita sudah memasukkan seluruh hasil penelitian orang ke penelitian yang sedang kita lakukan. Itu namanya adalah meta analisis ya, tanpa studi pendahuluan. Jadi ada ya. Tetapi kalau seandainya Ibu melakukan penelitian eksperimental atau ex post facto tadi, maka perlu studi pendahuluan. Karena ini bagian penting untuk mencari akar permasalahan atau masalah yang akan kita temukan di lapangan. Ya, seperti itu. Ini barangkali dengan Ibu apa yang kualitatif? Bu Dila? Riset kualitatif dengan siapa? Sama Bu Anggorawati, Pak. Sudah sampai nggak membahas kasus melakukan riset kualitatif? Bu Dila? Dengan Bu Anggoro? Kemarin terakhir tentang baru pembahasan itu sedikit, Pak. Cuman kan kemarin kan Bu Anggoronya nggak masuk, Pak. Cuman kayak dikasih tugas saja gitu, Pak. Oh gitu. Ya, jadi nanti ya bisa saja nanti kita tidak perlu melakukan studi pendahuluan apabila kita melakukan riset kualitatif. Ya, seperti itu. Kualitatif. Oke, selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan teoritis ya. Yang berkaitan dengan tinjauan teoritis, diantaranya teori-teori apa yang dapat mendukung penelitian. Nah, maka Bapak Ibu, saya sudah sampaikan ini, Bu Dewi mungkin karena masuknya baru sekarang. Ya, teori-teori yang mendukung penelitian ini nanti kita akan mengambil teori-teori itu dari W1. Ya, W1 itu adalah jurnal-jurnal berreputasi. Ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana men-searching ya jurnal-jurnal yang berreputasi tersebut ya, baik di PubMed ya atau di tempat-tempat lain yang bisa kita ambil sebagai W1 tadi. Jadi teori-teori itu akan lebih dominan kita ambil di jurnal, tidak di buku. Ya. Karena di buku itu biasanya tahunnya sudah jadul ya. Sementara ketika kita melakukan riset itu tahunnya tahun terkini. Maka penting kita mengambil ya teori-teori itu dari jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Saya harapkan jurnalnya adalah jurnal internasional. Karena kemarin ketika tes bahasa Inggrisnya, tes TOEFL-nya bagus-bagus nilainya, ya, kan bagus-bagus nilainya. Benar Bu Dewi, ini teman-teman kita ini bagus-bagus nilai TOEFL-nya. Saya belum keluar lagi Pak. Terus saya Ya, jadi nanti harapannya W1 ya. Bu Dewi juga ya harus menggunakan jurnal-jurnal internasional tentu dalam bahasa internasional ya, terutama bahasa Inggris. Kemudian dari mana kita dapat teori-teori pendukung penelitian ya? Jadi teori-teori pendukung itu harus teori-teori terkini.
asuhan-asuhan keperawatan itu harus asuhan-asuhan keperawatan terkini. Jangan itu kurikulum kita saja itu kurikulum terkini. Ya, sehingga semua teori-teori yang mendukung kajian kepustakaan ya di dalam tesis kita itu harus teori-teori pendukung terkini. Ya. Kemudian apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Nah, ini penting juga untuk melihat. Penelitian terdahulu yang relevan ini nanti kita bisa melihat novelty apa yang bisa kita angkat sehingga penelitian kita itu baik. Ya. Jadi penelitian terdahulu ini kita baca, oh ternyata dia belum membahas ini. Ketika dia belum membahas ini, kita sampaikan di sana. Si A sudah membahas sampai ke sini, tetapi dia belum sampai ke sini. Ya. Maka pada penelitian ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang ini. Itu dinamakan novelty. Oke? Ingat ya. Jadi novelty itu mencarinya dari mana? Kita baca penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kemudian kita lihat dia baru sampai di mana. Kalau seandainya ada bagian, oh ini dia belum teliti. Ketika ada kata-kata itu, maka itulah novelty sesungguhnya. Ya. Tapi dari mana kita dapatkan? Tentu dari penelitian terdahulu yang relevan. Harus sesuai dengan kajian yang akan kita angkat. Bagaimana caranya? Saya sudah ajarkan bagaimana cara mencari ya jurnal-jurnal yang relevan dengan kita dengan hanya memasukkan keyword, kata kunci. Ya, baik itu di Scopus kemarin maupun di PubMed ya atau di tempat-tempat lain yang sudah kita bahas ya menggunakan laptop kemarin ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian? Bapak Ibu, ini sekali lagi saya ingatkan. Di dalam tesis itu yang penting bukan saja kerangka konsep, tapi yang paling penting di tesis itu adalah kerangka teori. Kerangka pemikiran itu nanti akan diwujudkan dari dua kerangka ini. Yang pertama adalah kerangka teori, baru kerangka konsep, maka lahirlah kerangka pemikiran. Di dalam kerangka teori itu kita hasilkan dari seluruh kajian-kajian yang kita bahas sesuai dengan tujuan penelitian kita. Lebih erat, kajian teori itu adalah mengupas semua pembahasan-pembahasan yang penting dari yang kita ingin jadikan tujuan penelitian atau topik penelitian kita. Saya contohkan Bapak Ibu nanti mau berbicara tentang manajemen keperawatan misalnya, ya. Maka misalnya kalau ada hukum A yang dikeluarkan oleh si B misalnya, oleh siapa saja ya pakar-pakar di keperawatan, maka hukum itu harus menjadi kerangka teori sehingga muncul ya tujuan-tujuan penelitian kita di bawahnya. Kalau saya contohkan misalnya ini, ada topik KMB, keperawatan medikal bedah misalnya, ada gangguan gastrointestinal misalnya. Maka nanti di kajian teori itu akan membahas apa yang menyebabkan gangguan gastrointestinal secara fisiologis. Kalau seandainya diberikan suatu asuhan keperawatan A nanti, apa yang mengakibatkan gangguan gastrointestinalnya menjadi berkurang. Maka kajian-kajian itu ada di dalam kajian teori, sehingga kita bisa membahas secara lengkap kenapa asuhan keperawatan yang kita lakukan ini bisa menghilangkan gangguan gastrointestinalnya. Itu dinamakan dengan kerangka teori. Ya, coba dibedakan. Yang kedua nanti ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini lebih bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian kita. Ya, misalnya nanti kita melakukan intervensi, misalnya pemberian terapi pijat A, B, C agar gangguan gastrointestinal menjadi berkurang. Ketika melakukan pijatan itu, apa yang dipengaruhi oleh pijatan itu? Nah, itu biasanya masuk ke dalam kerangka konsep. Ya. Jadi apa-apa saja nanti yang bisa menyelesaikan agar misalnya gangguan gastrointestinalnya menjadi hilang, itu dinamakan dengan kerangka konsep. Biasanya dia ada pre-test, ada intervensi, ada post-test. Seperti itu. Itu masuk ke dalam kerangka konsep. Paham Bapak Ibu? Ya, saya sampaikan, ya terima pelan-pelan. Kalau Ibu sudah menerimanya, mudah-mudahan masuk ke kepala ya. Bapak Ibu masuk ke kepalanya, karena ini penting ini.
Jadi perbedaan nanti Bapak Ibu ya ketika sidang tesis itu, kita itu harus pede menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita hasilkan. Kalau di S1 barangkali masih gitu. Di S2 nggak boleh. Ya. Baru boleh kita itu menyandang Master of Perawatan itu, Master of Nursing itu. Kalau kita memang memahami kajian yang kita bahas. Nggak perlu banyak-banyak Ibu paham. Tapi paham apa yang Ibu kerjakan, bisa Ibu menyampaikan, tepat menyampaikannya juga, ya, kemudian bisa menjawab seluruh pertanyaan Dewan Penguji, maka itu Master of Nursing. Ya, kalau escape itu kadang-kadang kan ya tak paham tak. Tapi kalau di master, Bapak Ibu harus memahami minimal bagian yang Ibu lakukan di dalam riset. Pahamnya itu betul-betul bisa disampaikan dengan sangat baik. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai bisa dirasakan apa yang akan kita lakukan nanti? Bu Sistri? Sudah ada bayangan, Pak. Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Pelan-pelan ya. Saya nggak mau juga memaksakan ya. Karena ada juga yang sudah lama meninggalkan riset ini. Bu Mega, gimana Bu Mega? Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Bu Gustira? Bu Kusuma? Ada bayangan Pak untuk Sudah ada judulnya. ya. Oke ya. Kalau Bu Asma Nelwati ini panggilannya Bu Nel, Bu? Bu Nel, Pak. Oh iya, Nel ya. Oke. Paham ya Bu ya? Pak. Ya, alhamdulillah. Oke ya. KTU, Pak. Bu Nel KTU. Oh, KTU Ibu Dewi. KTU Puskesmas, Pak. Oh, ya. Manajemen ya. Manajemen enggak ya. Oke, nanti bisa ya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya, kita memang nanti memang konsennya di dua ini ya, perawatan medikal bedah sama di manajemen perawatan ya. Mudah-mudahan di dua keahlian ini nanti kita bisa kembangkan ke yang lainnya, misalnya di komunitas ya, atau di perawatan yang lainnya. Kita bertahap. Oke, lanjutkan ya. Tadi kan ada satu riset yang menghendaki adanya hipotesis. Maka kalau yang berkaitan dengan perumusan hipotesis tadi, pertanyaan yang akan muncul, apakah penelitian itu memerlukan hipotesis? Ingat ya Bapak Ibu ya, tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis, tetapi penelitian ya yang berdasarkan riset kuantitatif perlu hipotesis. Ya. Kalau kualitatif belum tentu dia memerlukan hipotesis. Ya. Tapi kalau di riset kuantitatif dia memerlukan hipotesis. Makanya saya bilang tadi ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Ya. Bagian mana yang kita bikin ada hubungan atau ada pengaruh atau ada yang lain-lainnya, ada efektivitas dan lain sebagainya, itu tergantung kita yang membuat ya, meletakkan yang mana yang hipotesis nol dan mana yang hipotesis alternatif. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Walaupun dia bernama dugaan, tetapi dugaannya itu harus ada ilmu untuk meletakkannya, tidak asal. Ya. Jangan dipaksakan. Ya, jangan meletakkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya itu tidak sesuai dengan kajian kemampuan kita dalam menganalisis permasalahan. Ya. Jadi harus tepat ya meletakkan untuk merumuskan hipotesis. Walaupun ya tadi saya katakan kita yang menentukan, tetapi kita yang menentukan itu harus berdasarkan ilmu yang kita punya. Ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Itu juga penting kita cermati ya agar hipotesis yang kita dapatkan itu sesuai dengan kemampuan kita untuk membuat suatu hipotesis. Jadi selanjutnya yang berkaitan dengan desain penelitian itu yang pertama adalah bagaimana desain perumusan masalahnya, ya. Kemudian bagaimana desain landasan teoritisnya.
bagaimana desain perumusan hipotesisnya, skala pengukuran yang kita lakukan atau yang kita gunakan yang mana, jumlah sampel yang kita ambil seberapa besar, kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel, dan tentu instrumen apa yang digunakan dalam penelitian itu masuk ke dalam desain penelitian. Ya, tadi beberapa sudah kita jawab ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Ya. Kalau desain perumusan masalahnya tentu kita harus lihat kembali ya penelitian apa yang ya dan seterusnya. Kalau yang berkaitan dengan penentuan variabel dan sumber data, maka variabel apa saja yang akan diteliti? Setidak-tidaknya itu ada 2, tapi itu setidak-tidaknya biasanya itu untuk skripsi. Kalau kita tidak boleh 2 lagi ya, ada variabel lain ya, misalnya adalah variabel interpreting dan sebagainya. Kemudian dari mana data akan kita peroleh? Itu juga penting ya kita untuk mengkaji ya penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kalau yang berkaitan dengan pengumpulan data apa saja yang harus dikumpulkan? Ya, itu sesuaikan dengan topik penelitian atau tujuan penelitian yang kita sudah gariskan. Ya. Selanjutnya, bagaimana instrumen untuk pengumpulan datanya? Instrumen apa yang kita lakukan? Apakah kita menggunakan angket, ya, menggunakan lembar wawancara, atau kita menggunakan lembar observasi? Itu sesuaikan ya dengan tujuan penelitian kita. Ya. Siapa yang akan mengumpulkan data? Apakah kita sendiri? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau S1 mungkin boleh kita sendiri. Tapi kalau sudah S2 ini, itu harus ada tandem. Setidak-tidaknya tandem itu bisa kita ajak untuk berdiskusi, ya, bagaimana cara kita mengumpulkan data, sehingga data yang kita kumpulkan efektif. Ya. Kemudian berapa biaya untuk mengumpulkan data itu? Itu perlu juga, ya, dengan pengumpulan data. Kemudian berapa tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan data itu? Dan terakhir, bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan data. Ya, ini di pertemuan awal saya sudah bilang ya, mudah-mudahan nanti di tahun ini ya kita sudah bisa bikin proposal untuk Bapak Ibu agar nanti seluruh dana penelitiannya itu bisa didanai oleh Kemendikbudristek ya. Karena kita sebenarnya kalau sudah pasca sarjana ini ada celah ya untuk kita membuat proposal master. Dan mudah-mudahan bisa didanai nanti di September. Ya, saya juga akan mencoba nanti bikin proposalnya agar siapa saja yang bimbingan dengan saya nanti bisa dibantu ya pendanaan untuk melakukan ini. Ya, seperti itu. Dan berkaitan dengan pembuatan kesimpulan dan saran, ya, itu juga ada pertanyaan yang mungkin muncul ya. Pertama, bagaimana cara penyampaian kesimpulan? Mungkin barangkali kalau S1 Bapak Ibu banyak membuat kesimpulan itu per item, kemudian di per itemnya masih ada angka, ya. Padahal di dalam penelitian tesis itu, kalau yang namanya kesimpulan itu harus disampaikan dalam bentuk kualitatif, ya, tidak menggunakan angka lagi. Artinya kita sudah bisa menjustifikasi mana yang dominan, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, seperti itu. Jadi kesimpulan tanpa ada kuantitatif atau angka. Mungkin barangkali kalau Ibu buka ya, Bapak Ibu buka ya kesimpulan skripsi Bapak Ibu mungkin masih ada, ya kan? Padahal nanti untuk master, untuk kesimpulan itu hanya data kualitatif, ya, tidak ada yang persentase. Biasanya kan sebagian besar, sebagian kecil, dominan, artinya seperti itu. Tidak ada kita bikinkan 70%, ya 70% itu angka. Ya. Kemudian untuk siapa saja saran yang kita berikan, ya, kadang-kadang saran ini kita copy paste saja, ya. Orang bikin itu, kita juga bikin itu, padahal tahiyah dibutuhkan sama instansi itu enggak. Ya. Jadi untuk master nanti itu segala yang kita sarankan itu harusnya tepat sasaran, ya, sehingga nanti memang bisa digunakan seperti Bu Dewi tadi ya, digunakan oleh BPJS seperti itu. Ya. Kemudian apakah saran itu dalam bentuk umum atau spesifik? Ya, untuk master saran itu harus dalam bentuk umum. Ya. Tidak boleh spesifik. Kalau satu kan untuk instansi, untuk peneliti, untuk apa dibikinkan seperti itu ya. Tapi nanti untuk tesis saran itu dibikin dalam bentuk umum. Sehingga siapapun yang membaca saran kita nanti dia bisa melaksanakan. Itu tujuan. Oke. Sampai di sini paham Bapak Ibu?
Pak Fajri, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Tidak, kita lanjut. Ya. Yang berkaitan dengan analisis dan interpretasi data, ya, bagaimana format untuk tabulasi data? Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Bagaimana formatnya kemarin Bu untuk tabulasi data? Apakah masih menggunakan row dan kolom yang ada pembatasnya? Bu Asma Nelwati. Kemarin Ya, Pak. diskusi itu masih gunakan pembatas antara kolom nggak? Masih, Pak. Masih ya. Itu sekarang nggak boleh lagi ya. Jadi kita tidak boleh Ya, Pak. bikin pembatas untuk ya. Kemudian siapa yang akan mentabulasi data? Kira-kira siapa Ibu? Yang mentabulasi data itu siapa? Ya kita sebagai peneliti ya. Tapi apakah boleh dibantu oleh orang lain? Boleh ya, boleh. Tetapi masukkan dia Boleh. tim peneliti kita ya. Kan tidak semua kita bisa mengerjakan ya. Kemudian berapa lama proses tabulasi data itu tergantung seberapa banyak data yang kita input ya atau yang kita ambil ya. Kemudian alat analisis data yang kita gunakan apa? Mungkin Bapak Ibu menggunakan SPSS atau bisa menggunakan Orange atau menggunakan software lain seperti Minitab dan lain sebagainya sehingga kita bisa menganalisis data statistik ya. Apakah SPSS saja? Tidak ya. Ada Orange yang lebih menarik, yang lebih bagus datanya, atau juga bisa menggunakan Minitab yang juga ya setidak-tidaknya mirip lah dengan SPSS. Ya. Software apa yang digunakan? Ya, itu yang kita sudah sampaikan tadi. Ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita menggunakan software ini, kita tahu luarannya itu apa. Ya. Jangan ketika kita sudah keluar semua analisis data menggunakan SPSS, kita nggak tahu maksudnya. Ya. Jadi penting juga kita memahami bagaimana cara kita memaknai hasil yang keluar dari SPSS yang kita angkat. Ya. Apakah itu analisisnya ini variat, ya, bivariat, atau multivariat, atau menggunakan experimental research, misalnya menggunakan ANOVA, atau menggunakan t-test, z-test, atau f-test, setidak-tidaknya kita bisa mengetahui apa yang keluar di SPSS tersebut. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, sehingga kita sebagai author, ya, atau sebagai periset, ya, researchers itu, kita bisa memaknai, kita bisa menginterpretasi hasil yang keluar dari software yang kita gunakan. Seperti itu. Yang berkaitan, nah ini yang penyusunan laporan. Ya. Biasanya format kita tesis. Dan format tesis ini agak berbeda sedikit dengan format skripsi. Perbedaannya apa? Nanti Bapak Ibu di dalam pendahuluan akan ada yang pertama namanya novelty atau kebaruan. Selain itu nanti juga akan ada lolos uji etik ya penelitian kesehatan ya. Jadi akan ada nanti etika penelitian kesehatan yang harus Ibu penuhi sebelum Bapak Ibu nanti melakukan riset dan itu nanti akan ada di dalam laporan penelitian. Tidak akan boleh Ibu melakukan membuat laporan penelitian tanpa adanya lulus uji etik yang dikeluarkan oleh etika penelitian kesehatan ya di Komite Etik Penelitian Kesehatan. Saya sudah sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu yang lain bahwasanya di Institut Kesehatan Bernama Nusantara kita sudah memiliki komite etik itu dan kebetulan yang menjadi ketuanya juga saya. Jadi seandainya nanti kalau mengurus ya penelitian kesehatan nanti bisa menggunakan kita di Institut Kesehatan Bernama Nusantara. Kita punya tenaga itu sebanyak 17 orang sebagai tim komite etik yang bisa menelaah 42 ya item di dalam komite etik itu. Sehingga nanti kalau seandainya ada masalah, Bapak Ibu bisa berlindung ya di komite etik penelitian seperti itu. Oke, desain variabel penelitian itu ya, variabel penelitian itu adalah gejala yang nilainya bervariasi. Ya, ingat nanti ketika kita melihat suatu variabel penelitian, maka gejala yang muncul di dalam variabel-variabel penelitian itu bervariasi. Belum tentu kita melakukan penelitian hari ini, dilakukan mungkin oleh orang lain besoknya. Itu nilainya sama. Karena dia adalah variabel.
Variabel itu bahasa kitanya saja berubah. Nilainya itu pasti akan berubah-ubah tergantung situasi, kondisi, dan bagaimana keadaan pada saat itu. Maka variabel penelitian itu adalah gejala yang nilainya bervariasi. Gejala yang nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya suatu gelas misalnya. Gelasnya beratnya segitu-segitu aja, maka gelas yang segitu-segitu aja tidak bisa digunakan sebagai variabel penelitian. Ya, yang bisa dikatakan variabel itu adalah nilainya yang selalu berubah. Oke, ini diantaranya pembagian variabel berdasarkan sifatnya, ada yang dikotomis ya, dan juga ada yang kontinu. Variabel yang mempunyai dua kategori yang saling berlawanan ini selalu dikotomi. Ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Di dalam skala namanya ini adalah skala nominal. Ya. Atau yang kedua adalah variabel kontinu, ya. Variabel yang mempunyai nilai dalam satu variabel tertentu. Misalnya berat badan Didi 50 kg, berat badan Dodo 62,75 kg, berarti dia kontinu. Ya. Berat badan masing-masing sampel itu berbeda. Ya. Kemudian yang lain ya ada lagi variabel ya. Pembagian variabel itu berdasarkan hubungan antar variabel. Kita mengenal adanya independent variabel atau variabel bebas. Kemudian ada variabel dependent atau terikat atau tak bebas. Kemudian juga ada variabel moderator. Ya. Jadi variabel moderator ini adalah variabel antara. Ya. Atau kita juga bisa mengatakannya sebagai variabel intervening. Ya. Contohnya upah, semangat kerja. Ada moderator di sana. Ya, moderat ini berarti nanti akan mempengaruhi salah satunya. Semangat kerja mempengaruhi kerja sehingga akan berpengaruh juga ke upah. Ya, kalau upahnya tinggi, mungkin semangat kerjanya tinggi sehingga lapangan pekerjaan yang ada pada itu sedikit. Jadi moderat. Nah, ada juga yang intervening. Intervening itu antara, misalnya ini prestasi akademik, kemudian karir ya. Ada intervening di sana, ada nasib di sana yang menentukan. Orang yang berprestasi akademik tinggi juga karirnya cemerlang, gitu ya. Ada nasib di sana, itu dinamakan dengan variabel intervening ya, variabel antara ya, variabel antara. Oke, jadi sudah mulai ya Bapak Ibu mengenal. Mungkin di S1 kita hanya mengenal ini, dependent dan independent. Maka nanti di S2 ada yang variabel moderator ya, atau moderat, atau ada variabel intervening atau variabel antara yang menyebabkan dua variabel lainnya dipengaruhi oleh intervening ini, ya seperti itu. Sama juga dengan moderat, ya. Jadi dua variabel ini dipengaruhi oleh lapangan kerja. Dan juga ada variabel kontrol untuk eksperimen riset, ya. Ada yang melakukan intervensi, ada yang tidak melakukan intervensi. Ini biasanya dikatakan sebagai kelompok eksperimen. Ini dikatakan sebagai kelompok kontrol, ya seperti itu. Dan desain pengukuran ini seperti satu ya, ada Likert, ada Goodman, ada semantic differential, ada skala rating, ya. Tapi mungkin di S1 Bapak Ibu hanya familiar dengan Likert saja, ya. Goodman, semantic differential dan skala rating itu jarang digunakan seperti itu. Tapi di S2 nanti kita akan gunakan keempat-empatnya ya, nanti seperti apa bentuk kuesioner atau pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu siapkan ya untuk dijawab pada responden atau dijawab langsung oleh peneliti. Ya. Kita lihat ya skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap biasanya, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial biasanya. Contohnya ini pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan, maka skala Likert itu mempunyai jawaban sangat setuju, tidak ada pendapat, ini selalu ini netral. Kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tapi ada juga ya skala Likert ini dimodifikasi sama orang sehingga tidak ada pendapat ini hilang. Sehingga skala Likertnya tidak 5 lagi tapi menjadi 4. Tapi apapun yang digunakan itu sah ya, boleh digunakan. Tergantung nanti hasilnya seperti apa. Takutnya memang ya kalau kita menggunakan ada C ini, orang jawab ini semua. Sehingga hasil riset kita tidak bermakna ya. Tapi tergantung nanti ya seperti apa hasil riset. Dan ada skala Goodman. Ya. Skala Goodman ini adalah skala yang memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari dua alternatif saja.
Misalnya ya, tidak, baik, buruk, ya, pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Di dalam dua kategori ini itu selalu ada pilihan yang pasti, sehingga Goodman ini dikatakan sebagai skala yang memberikan respon yang tegas. Ya. Selain Goodman juga ada semantik diferensial. Ya. Semantik diferensial ini adalah skala digunakan untuk mengukur sikap juga. Tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinuum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat skala HARS seperti itu ya, yang mengkaji tentang depresi ya, tentang cemas ya, ansietas dan segala macamnya, itu menggunakan skala semantik diferensial ini. Mulai dari 1, 2, 3, bahkan kalau HARS itu ada wajah ya, wajah yang cemberut, wajah yang gembira dan sebagainya. Itu adalah sebagai skala untuk menentukan hasil dari observasi terhadap responden atau pasien. Selanjutnya ada skala rating. Skala rating itu adalah dalam skala rating yang diperoleh adalah data kuantitatif ya. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif itu tersebut menjadi data kualitatif. Misalnya kenyamanan ruang lobi bank BCA ya, CBA sengaja dibaliknya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebersihan di ruangnya seperti apa ya. Jadi skalanya dinamakan dengan skala rating ya. Skala tertinggi itu adalah 5 ya. Skala terendah itu adalah 1. Kemudian desain skala itu, nah ini yang perlu diingat kembali, walaupun di S1 sudah dipelajari ya. Ada skala nominal, ada skala ordinal, interval, dan rasio. Skala terendah itu nominal, skala tertinggi itu rasio. Ya, nominal itu apa? Nah, skala nominal itu adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Kalau saya secara lebih gampangnya, skala nominal ini adalah skala yang terdiri atas beberapa kategori, dan di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, itu dinamakan dengan skala nominal. Artinya, kalau kategorinya apa? Ada kategori wanita, ada kategori laki-laki. Ya, dia terdiri dari beberapa kategori. Ya. Kemudian, tetapi wanita dan laki-laki tidak bisa diketahui tingkat perbedaan. Itu dinamakan dengan skala nominal. Ya. Yang kedua, skala ordinal. Ya, skala ordinal itu adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Ya. Ini sebagai catatan bagi Bapak Ibu ya. Kalau saya ya lebih bisa memahami skala ordinal itu adalah dia terdiri atas beberapa kategori, tetapi antar kategori tidak diketahui tingkat perbedaannya. Ya. Antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, tapi di antara kategori tidak diketahui berapa besar kelipatannya. Kelipatan itu kan interval, ya. Interval. Contoh di sini, berilah peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya. Ciri Ratu 1, Moro 3, Matahari 5, Rita 2, Rita 2, 4, ya, Superekonomi 6. Ini adalah tingkatannya ada. Ya, 1 pasti berbeda dengan 3, 3 pasti berbeda dengan 5, 5 pasti berbeda dengan 2, tetapi dia tidak memiliki kelipatan. Yang memiliki kelipatan itu adalah interval. Ya. Dia adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai nol absolut. Jadi kelemahan interval ini hanya 1 dari rasio. Dia tidak memiliki nol absolut. Ya. Contoh di sini skala pada termometer ya, skala termometer itu sudah menunjukkan 0 sampai dengan biasanya 100 derajat Celcius ya. Atau kalau dia termometernya termometer badan ya, itu dia memiliki nilai 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Artinya dia sudah memiliki kelipatan ya, tapi dia belum memiliki 0 absolut. Dan yang terbaik itu adalah rasio. Ya, rasio itu adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, dan dia memiliki 0 absolut atau 0 mutlak. Ya. Contoh berat badan. Berat badan itu dimulai dari 0 kg ya, sampai dengan sekian, ya, seberapa besar berat badan. Pendapatan juga seperti itu, dari 0 rupiah sampai dengan seberapa besar pendapatannya. Hasil penjualan juga seperti itu. Umur juga seperti itu, mulai dari 0 tahun sampai dengan sekian tahun.
Oke, hanya ya ringkasan tentang skala itu. Ya. Jadi ini tipe pengukuran. Ingat ya, untuk ini adalah kategori, ini peringkat, ini jarak, ini perbandingan. Kalau skalanya nominal, kemudian tipe pengukurannya adalah kategori, maka dia nominal dengan kategori itu cocok ya dilakukan. Kemudian ordinal dengan kategori juga cocok dilakukan. Interval dengan kategori juga cocok dilakukan. Kemudian rasio dengan kategori cocok dilakukan. Jadi nanti kalau seandainya analisisnya, satu skalanya rasio, satu skalanya kategori, itu bisa. Ya, jadi nanti di DO itu misalnya Bapak Ibu bikin dia ordinal, sementara nanti hasilnya itu berdasarkan kategori, maka dia bisa dilakukan pengukuran, ya, bisa dianalisis. Yang tidak yang mana dicontoh. Skalanya nominal, tipe dia peringkat, ya, misalnya ada peringkat di dalam penilaian ya, misalnya penilaian tenaga terbaik ada peringkat 1, 2, dan 3 misalnya 1, 2, dan 3 itu adalah peringkat, maka dia tidak bisa dihubungkan ya dengan skala nominal. Setidak-tidaknya skalanya paling kecil itu adalah ordinal. Itu juga kalau jarak yang menjadi tipe pengukuran, maka setidak-tidaknya skala yang kita gunakan itu adalah interval. Ya. Kalau seandainya nanti perbandingan, ya misalnya ada perbandingan antara A dan B misalnya, ya datanya perbandingan, ya maka skala pengukuran itu yang bisa hanya untuk rasio saja ya untuk dibandingkan. Nah, disinilah sebenarnya kadang-kadang di S1 tidak dilakukan ya, karena memang tidak memahami tipe pengukuran yang digunakan. Apakah dia berbentuk kategori, ya peringkat, jarak atau perbandingan. Sekarang di tesis tentu kita harus dudukkan ini. Apakah tipe pengukuran kita peringkat, apakah tipe pengukuran kita jarak, ya atau tipe pengukuran kita perbandingan. Itu tergantung nanti topik kita apa, kemudian data yang kita ambil seperti apa. Kalau dia kategori, ya semuanya bisa digunakan untuk seluruh skala penelitian. Adakah yang punya kemarin pengalaman tipe pengukurannya selain kategori? Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya. Oke, kita sampai jam berapa Bu Nes? Bu Nes, Teti? Di sini orang sudah azan ini. Iya, Pak. Kita sampai jam berapa? Bu Nes? Harusnya kita sampai jam berapa, Bu Nes? Tunggu lihat rosternya dulu, Pak. Kalau 2 kali 50 menit harusnya jam 15.40, Pak. Oh, 15.40 masih ada ya. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit ya. Desain sampling ya. Desain sampling ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengambil sampel riset ya, sampel riset. Di sampel riset ini ada alasan-alasan kita untuk menggunakan sampel. Yang pertama, alasan kita adalah mengurangi kerepotan ya. Dari misalnya pengambilan data yang terlalu banyak ya. Contohnya riset populasi misalnya. Penelitian populasi itu adalah seluruh populasi itu kita jadikan sampel. Itu yang terbaik sebenarnya. Tetapi tentu kita memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Ya. Yang kedua alasan kita mengambil sampel itu adalah jika populasinya terlalu besar, ya, maka akan ada yang terlewati. Agar tidak ada yang terlewati ini, maka kita ambil sampling. Ya. Sampel itu adalah hanya bagian dari populasi. Tetapi tentu kita harus mengambil bagian dari populasi itu dengan cara yang benar dan tepat, sehingga sampel yang kita ambil itu harus sampel yang representatif. Ya. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang betul-betul mewakili populasi. Ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena kita tidak direpotkan dengan banyaknya jumlah responden, sehingga kita lebih fokus kepada responden yang kita ambil, yang kita sudah anggap sampel itu adalah sampel yang representatif. Ya, jadi itu. Yang keempat, seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Ya. Karena ingat Bapak Ibu ya, tidak semua responden yang kita teliti itu
legowo ya, atau mau ingin ya ikut dengan apa perintah yang kita suruhkan kepada mereka. Ya, kadang-kadang mereka merasa terpaksa. Ketika dia merasa terpaksa, maka mereka tidak sepenuh hati memberikan informasi kepada kita, sehingga ada bias nanti, sehingga dia akan merusak data yang kita kumpulkan. Itu berbahaya. Selanjutnya, adanya bias ya dalam pengumpulan data. Ya, ketika ada bias dalam pengumpulan data ini, tentu nanti data yang kita ambil itu akan jauh dari sempurna, ya, sehingga ketika kita mengambil sampel, kita sudah bisa menggunakan interval kepercayaan 95%. Artinya 95% yang kita kumpulkan itu sudah benar, ya, hanya 5% yang salah. Dan seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Coba contoh, kita melakukan populasi terhadap Bukit Tinggi saja, berapa orang yang ada di Bukit Tinggi? Tentu sangat banyak, sehingga repot kita mengumpulkan data. Kita perlu melakukan desain sampling. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasi yang baik ya tentang sampel itu. Ini populasi. Ya, yang besar ini kita jadikan hanya sebesar ini. Ya, itu dinamakan pengambilan sampel. Populasi yang sebesar ini, ya kita hanya ambil sebesar ini. Berarti kita sudah mengecilkan ukuran populasi yang kita jadikan sampel. Ya. Tapi kadang-kadang ya, ada permasalahan dalam sampel itu. Di antaranya berapa jumlah sampel yang boleh diambil, ya, atau sampel yang representatif itu berapa jumlahnya. Nah, maka itu termasuk permasalahan dalam sampel. Kemudian kalau seandainya kita mau mengambil sampel, teknik apa yang kita gunakan? Maka bagaimana teknik pengambilan sampel itu masuk ke dalam permasalahan sampel. Ya. Bagaimana menyolusikannya? Ya? Solusinya apa? Pertimbangan dalam menentukan sampel itu diantaranya adalah pertama, seberapa besar keragaman populasi. Semakin beragam populasinya, biasanya kita mengambil sampel itu juga berstrata istilahnya. Di dalam statistik kita mengenal ada stratified random sampling. Di bagian masing-masing yang berstrata itu yang berkelompok, kita ambil masing-masingnya. Ya, jadi seberapa besar keragaman, maka kita ambil di keragaman itu sehingga di semua keberagaman itu ada sampel yang kita ambil. Itu dinamakan dengan stratified random sampling. Kemudian berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan? Ingat ya, di kesehatan kita menggunakan interval kepercayaan 95%. Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima? Biasanya kita menggunakan 5%, artinya ada 0,05. Ya, kecil atau sama dengan 0,05, dia masih dikatakan signifikan, levelnya masih tinggi. Kemudian apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Ya, tujuan penelitian kita apakah bertujuan untuk riset eksperimental atau ex post facto seperti tadi. Ya. Kemudian keterbatasan apa yang dimiliki oleh peneliti sehingga kita butuh menentukan sampel seperti itu. Ya. Ini prosedur dalam penentuan sampel itu. Bagaimana mengidentifikasi populasi target, ya, memilih kerangka sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel, selanjutnya menentukan unit sampelnya, baru kita melaksanakan kerja lapangan, ya. Setelah kita betul-betul mendapatkan sampel yang sudah tetap. Ya. Ini contoh. Ini mahasiswa jurusan manajemen UG, ya, contoh angkatan 992. Kerangka sampelnya mulai dari ada nomor, kemudian ada nama, ya. Maka teknik sampling yang kita gunakan di sini ada simple random sampling, ya. Simple random sampling itu artinya kita menggunakan sampel secara acak sederhana, ya. Maka prosedurnya setelah populasi ditetapkan, dilanjutkan dengan kerangka sampling, dibuat teknik samplingnya, ya, simple random sampling, maka dilakukan kemudian. Jadi ingat ya, simple random sampling itu adalah pengambilan sampel acak sederhana. Kita hanya menggunakan kemudian. Misalnya populasi kita ada 100. Setelah kita menggunakan rumus Slovin misalnya, kita dapatkan misalnya sampelnya 45. Misalnya. Jadi 100 itu dimasukkan misalnya ke gelas, angka 1 sampai dengan 100, ya, angka 1 dan 100 itu namanya sudah ada. Kemudian nanti kita ambil 45. Itu dilakukan dengan simple random sampling. Ya. Artinya nanti 45 ini, yang 100 itu mempunyai kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Paham, Bu Mega?
Oke, paham ya. Jadi itu dia. Jadi kita sudah menentukan ukuran sampel. Di sini katanya 20 orang. Maka berdasarkan kemudian ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita dapatkan 20 orang, nomor 2, nomor 5, nomor 1, nomor 8, dan seterusnya. Sehingga jumlahnya, kalau saya tadi 45, ya. Jumlah 45 baru pengambilan dihentikan. Itu dinamakan dengan simple random sampling. Berbeda lagi kalau stratified random sampling. Nantilah kita bahas lagi ya. Ini contohnya kan hanya simple random sampling. Nah, ini dia pedoman untuk menentukan jumlah sampel. Kita menggunakan pendapat Slovin. Di Slovin itu punya rumus N itu sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali E itu alfa ya. Alfa ini biasanya kita gunakan 5%. 5% itu adalah 0,05 dikuadratkan sehingga di sini didapatkan dari 130 populasi didapatkan 98 orang sampel. Jangan dimasukkan pula koma 11-nya ya, karena orang nggak ada super-super seperti itu ya. Jadi ini kita ambil 98 orang sebagai sampel dari 130 populasi. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Ini teknik Slovin ya. D1 mungkin barangkali sudah Bapak Ibu juga gunakan ya. Ada lagi teknik yang kedua, kita menggunakan interval penaksiran ya untuk menaksir parameter rata-rata ya dengan rumus Z alfa dibagi dengan 2 per E dikuadratkan. Ya, ini contohnya. Ini nanti silakan Bapak Ibu pahami ya. Ini 1,96 kita karena kita menggunakan ya distribusi normal. Distribusi normal itu ada 2 nilai di dalamnya, ada yang 2,56, ada yang 1,96. Kebetulan di sini karena dia hanya satu sisi, kita menggunakan 1,96. Kemudian nilai-nilai lainnya ada di sini sehingga didapatkan sampelnya itu adalah 96,04 ya, berarti 94 orang ya intervalnya. Dan kita juga bisa menggunakan penaksiran lainnya. Ini penaksiran proporsinya, P-nya 1,96 karena nilai P itu adalah 0,1 dan nilai Q juga adalah 0,1, maka kita bisa memasukkan nilai masing-masingnya sehingga di N-nya 96 seperti ini. Oke, silakan nanti pelajari ya di slide ini. Dan ada lagi pendekatan misal yang untuk menentukan menaksir parameter rata-rata. Kalau saya harapkan nanti Bapak Ibu jangan menggunakan Slovin lagi ya, biarlah dia satu menggunakan Slovin. Di S2 setidak-tidaknya gunakan misal ini ya, yang lebih bagus ya untuk penentuan parameter rata-rata. Oke. Ini juga ya sama. Oke, sekarang kita lanjut ini ya, teknik samplingnya ya. Kita ada 5 menit lagi. Di dalam teknik sampling itu kita ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada probability test sampling ya. Yang kedua adalah non-probability test sampling. Ya. Jadi, ada yang menggunakan probabilitas, ada yang tidak menggunakan probabilitas. Di dalam sampling yang menggunakan probabilitas, kita mengenal istilah simple random sampling, ada stratified random sampling, ada proportional random sampling, ada disproportional random sampling, ada cluster random sampling, ada double random sampling. Ya, itu ada di dalam probability sampling. Kemudian juga ada yang bisa kita gunakan non-probability sampling. Ya. Pada non-probability sampling, kita diantaranya bisa menggunakan convenience sampling, ada purposive sampling, ada judgment sampling, ada quota sampling, dan ada snowball sampling. Ya, ini bisa kita gunakan, dan beberapa diantaranya barangkali Bapak Ibu sudah gunakan ketika S1. Ya. Tetapi kalau untuk S2, kalau Ibu concern di riset kuantitatif, maka saya sarankan Bapak Ibu menggunakan yang ini. Bahkan kalau bisa sudah menggunakan stratified random sampling ya, agar datanya itu betul-betul tersebar secara merata di setiap kelompok yang ada pada komunitas yang Bapak Ibu lihat nanti. Nah, ini yang simple random sampling Bapak Ibu ya. Simple random sampling dia merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dijadikan sampel. Ya, syaratnya untuk dapat dilakukan teknik simple random sampling adalah yang pertama anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kemudian adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Jadi populasi yang besar menjadi segini ya. Kemudian ada sistem atau random sampling yang merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Contoh stratified random sampling.
Ya, ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri ya. Contoh ini stratanya ada SD, ada SMP, ada SMA, ada sarjana misalnya. Ini adalah anggota populasinya, ini adalah persentasenya. Ini bisa kita ambil sampel untuk masing-masing strata yang ada di SD, di SMP, di SMA, dan di sarjana. Sehingga di masing-masingnya kita bisa mendapatkan sampel yang kita inginkan dari masing-masing strata yang ada pada stratified method sampling. Oke. Ada lagi yang dinamakan dengan disproportional random sampling ya. Dia juga berdasarkan strata, sampelnya juga proporsional. Tapi nanti dia juga bisa menjadi sampel non proporsional ya. Jadi disproportional itu bisa jadi nanti dia menghasilkan sampel yang non proporsional. Silakan nanti Bapak Ibu simak ya di slide ini nanti ya. Ada lagi yang cluster sampling. Cluster ya sesuai dengan namanya, ada teknik cluster namanya yang bersama dengan teknik stratified ya. Hanya yang membedakan adalah jika pada stratified anggota populasinya dalam satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen ya, jadi tidak lagi homogen. Contoh di sini ada Purwokerto, ada Utara, Selatan, dan seterusnya. Nanti yang diambil ya sebagai sampel itu hanya yang Purwokerto Utara dan Batu Raden seperti itu ya. Kenapa dia terambil hanya di bagian itu? Karena kita mengcluster ya. Cluster itu biasanya pada daerah yang terdekat ya, yang berdekatan dengan satu wilayah dia digabung ya, dia di cluster seperti itu. Ada lagi yang double sampling atau multi-phase sampling. Double sampel atau sampel ganda sering juga disebut dengan istilah sequential sampling atau sampel berjenjang atau multi-phase sampling, sampel multi tahap ya, seperti ini. Nanti hasilnya di bagian ini ya. Per RW-nya bahkan kita bisa lihat ya seperti apa bentuk sampel yang bisa kita ambil ya di masing-masingnya. Convenient sampling ini sudah merangkum. Sampel convenient adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, di mana anggota populasi ditemui, peneliti, dan bersedia menjadi responden dijadikan. Responsif juga seperti itu, merupakan metode penentuan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu. Kuota sampling adalah merupakan metode penentuan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Jadi sudah di manage terlebih dahulu ya kuotanya berapa. Ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka sampel pada kuota kelompok itu sudah selesai. Yang lain ya silakan dicari sesuai dengan kuota berapa yang harus dipenuhi. Ada lagi yang snowball sampling, ya, ini juga menarik untuk meta-analisis yang kebanyakan menggunakan ini. Teknik pengambilan sampel pada mulanya jumlahnya kecil, tapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi yang didapatkan tidak cukup. Teknik ini baik untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk diidentifikasi. Nah, inilah salah satu jawaban kenapa kalau kita melakukan riset kualitatif itu lama atau panjang waktunya. Karena awalnya sedikit itu, ya. Nanti karena kita ingin tahu observasi lebih lanjut, nah dia memanjang sehingga nanti cabangnya itu semakin besar ya. Jadi waktu menghentikannya itu sulit ya, ke penelitian yang bersifat kualitatifnya. Kemudian ada transformasi data menjadi informasi, data diolah, kemudian informasinya dibikin kesimpulan sehingga itulah yang ditarik sebagai kesimpulan risetnya. Syarat-syarat data yang baik itu adalah akurat, relevan, update ya. Kita sebut jadi pembagian data itu menurutnya ada data primer, ada data sekunder. Dan pembagian data sumbernya itu ada data internal, ada data eksternal. Kemudian pengumpulan data menurut waktu itu ada time series dan ada section. Kemudian menurut sifatnya ada kualitatif dan ada kuantitatif. Ya, di sini ada ini definisinya, silakan nanti Bapak Ibu lihat. Kemudian beberapa teknik yang dapat digunakan. Ada teknik tes, wawancara, ya. Ini teknik wawancara, ini lembar wawancara yang bisa digunakan. Ya, kemudian ini adalah teknik observasi. Kemudian ini adalah indeks ya, kesepakatan observasi. Jadi di observasi nanti juga ada indeks kesesuaian ya, yang nantinya bisa kita uji validitas dan reliabilitasnya. Ini kuesioner. Ya. Ini adalah keuntungan menggunakan kuesioner. Ya. Kemudian ini adalah langkah-langkah dalam menyusun kuesioner agar kuesioner itu efisien dan efektif ya. Nah, ini bentuk kuesionernya. Ini uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ini uji reliabilitas instrumennya, ada tekniknya paralel,
parallel talk, ada double test, ya, tes pretest. Ini penting ini ya, Bapak Ibu pahami ketika membuat instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Ya, perlu diuji reliabilitas dan validitasnya. Di reliabilitas internal itu ada internal konsistensi, kita bisa menggunakan rumus Kushner Road, ada fragment, ada Rulon, ada Hoyt, ada alpha box. Ini ada semuanya di dalam statistiknya. Langkah-langkah dalam menentukan uji validitas ini diantaranya. Kemudian terakhir ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waktunya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini di pertemuan yang keempat ya. Izin Pak mau nanya, kalau Ya. misalnya kita publikasi itu ke publikasi di mana aja ya Pak? Oke, publikasi sebenarnya kalau untuk S2 kita diwajibkan publikasi di SINTA namanya ya. SINTA itu adalah milik Kemendikbudristek, yang SINTA itu ada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6 juga ada. Kebetulan kita di Institut Kesehatan Primer Nusantara ada SINTA 3. Tapi kalau dengan saya berharap kita itu bikin publikasinya itu di jurnal internasional. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jurnalnya itu terindeks terus ya, bisa di Q1, Q2, Q3. Ya. Jadi kita bersama mengerjakannya, tidak hanya ibu saja ya. Makanya kalau riset di master itu, di magister itu tidak hanya mahasiswa yang berkewajiban, nanti dosen pendidik berbeda ya dengan dosen pendidik di S1 ya. Kalau dosen S1 kan hanya menjalankan, kalau di S2 itu kita sudah berkolaborasi ya. Nanti karena saya punya link untuk masuk ke jurnal internasional bervokasi ya, saya punya akses ya. Saya punya juga seperti yang Bapak Ibu lihat kemarin ya, saya punya kebetulan masih punya ini ya. Jadi saya bisa men-searching semua jurnal-jurnal yang berbayar ya, yang gratis. Nah, itu nanti kita bisa berkolaborasi, ibunya mau apa nanti ibu baca, kemudian ibu ambil intisarinya, nanti kita bikinkan paper yang cocok untuk masuk ke jurnal yang berfungsi. Ya Pak Ibu, tapi jangan cemas ya, jangan cemas, tidak hanya ibu sendiri. Ya. Kita bersama mengerjakan. Seperti itu Ibu. Izin Pak, kemarin tuh pas Mega S1 itu kebetulan kalau nggak salah dipublikasi Pak sama kampusnya, karena pemberitahuan ke email Mega itu banyak, cuman karena bahasa Inggris dan berarti. cuman emang kampus bilang kan sebelum mau publikasi dia bilang nanti kami akan publikasikan di Mega, kalau ada email ya udah nggak apa gitu. Itu Pak. Tapi Bu Mega ini nanti coba share judul penelitian Bu Mega itu bisa kita bisa cari ya, publikasinya di mana. Ya. Oh iya. Itu menjadi catatan Bu Mega. Ada barusan ini 2012 ini ada kampus Bandung Pajajaran kalau nggak salah pakai referensinya pakai Mega. Bagus itu, berarti disitasi namanya itu Bu Mega ya. Kita juga nanti akan melakukan itu. Jadi kalau ada paper kita yang sudah disitasi itu nilainya tinggi itu ya. Artinya manuskrip yang kita bikin itu bagus. Sehingga orang bisa mensitasi ya. Mensitasi itu artinya merujuk ya, merujuk. Citation itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa kitanya merujuk ya hasil penelitian yang kita dapatkan ya. Itu bagus itu. Jadi barangkali kita bisa kita diskusikan di mana di publikasinya paper Bu Mega itu kita bisa cari ya. Karena internet sekarang itu tidak ada yang tertutupi ya samanya. Oke, bagus Bu Mega. Ada lagi yang lain? Silakan. Bu Diana? Apa Bu Diana? Nggak jelas. Cukup Pak. Oh, cukup. Pertanyaan Pak. Bu Kikinya ada di sebelah ya? Udah pulang ya? Udah pulang Pak. Oh, udah. Bu Dila, ada yang mau ditanyakan? Pas Pak untuk hari ini Pak. Pas ya. Oke, Bu Dewi, ada lagi Bu Dewi? Sebelum kita close ini. Nggak ada ya Bu Dewi ya? Pas Pak. Oh, pas. Bu, Bingung jurnalnya nih nanti Pak, seperti apa? kolaborasi nanti Bu Dewi ya. Nanti kita ya Pak. WA ini ya, WA di grup bisa, WA ke pribadi saya juga bisa. Apalagi nanti Bu Dewi bisa saya tanya-tanyain ya, karena sumber
W-nya ada sama Bu Devi ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Bu Nesteti, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak buat hari ini. Oke, kalau cukup kita akhiri ya pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Pak Fajri pasti cukup ya Pak Fajri ya? Nah, makanya saya nggak nanya. Pak Fajri kan jawabannya cukup. Ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.